Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Apriliana. Saya di sini akan menceritakan tentang sebuah kisah kerajaan di Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa mulanya Indonesia terbentuk dari persatuan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga ada yang bercorakan Hindu-Buddha, ada juga yang bercorakan Islam. Tapi kali ini saya akan membahas tentang kerajaan di Indonesia yang bercorakan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat, yang beribu kota Pakuan, yang sekarang menjadi Bogor. Pada masa jayanya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat. Seperti kerajaan-kerajaan legendaris lainnya di Indonesia, Kerajaan Pajajaran juga punya sejarah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan, sampai masa jayanya kerajaan, hingga sampai peninggalan yang tersisa dari kerajaan tersebut. Tentu saja, ini adalah poin-poin yang akan saya bahas kali ini. Pastinya, kita semua sudah tahu dan tidak asing dengan kerajaan yang satu ini, karena selain pernah mendengarnya sebagai materi di sekolah, kisah kerajaan ini juga sempat dijadikan film di Indonesia, yang dimana pemeran utamanya adalah Raden Kian Santang. Tokoh ini pula yang menjadi tokoh favorit saya, karena diperankan oleh Habib Alwi Assegaf. Baiklah, kita masuk ke sejarah kerajaan Pajajaran. Bisa dibilang bahwa kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan Galuh, kerajaan Kawali, dan kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Sri Jaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini belum resmi dinamai Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Sri Jaya Bupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastukancana, dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal kerajaan Pajajaran beribu kota Pakuan Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut telah termaktub dalam naskah Babad Pajajaran, cerita Warugaguru, dan cerita Parahyangan. Masing-masing naskah tersebut punya urutan nama raja-raja yang berbeda. Selain Sri Jaya Bupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Yang pertama itu Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi, yang memerintah pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi, yang memerintah di Pakuan. Yang kedua, Surawisesa, yang memerintah pada tahun 1521 hingga 1535 Masehi, yang memerintah di Pakuan. Selanjutnya yang ketiga, Ratu Dewata, yang memerintah pada tahun 1535 sampai 1543 Masehi, yang memerintah di Pakuan. Yang keempat, Ratu Sakti, yang memerintah pada 1543 hingga 1551 Masehi, yang memerintah di Pakuan. Yang kelima, Ratu Nilakendra, yang memerintah pada tahun 1551 hingga 1567 Masehi, yang meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Yang terakhir, Raga Mulya, yang memerintah pada 1567 hingga 1579 Masehi, yang memerintah di Pandeglang. Selanjutnya kita membahas ke masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran saat itu dalam keadaan tentram dan teratur. Sri Baduga Maharaja sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dalam pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Tercatat, kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Selanjutnya kita memasuki keruntuhan kerajaan Pajajaran. Keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias singgasana kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di kerajaan Pajajaran. Singgasana tersebut lantas dipindahkan ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya kerajaan Pajajaran. Sejumlah punggawa istana kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah kerajaan Lebak, Banten. Di sana, mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang, orang-orang tersebut dikenal sebagai orang Baduy. Wah, ternyata ada sangkut pautnya dengan masyarakat Baduy ya. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu peninggalan kerajaan Pajajaran. Walaupun sudah runtuh, kerajaan Pajajaran masih memiliki sejumlah peninggalan yang eksis hingga saat ini. Sejumlah peninggalan itu adalah yang pertama, Serat Babad Pajajaran. Ini merupakan naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di kerajaan Pajajaran, serta cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. Naskah ini juga berisi kearifan dan keseharian masyarakat Sunda pada masa lampau. Yang kedua, cerita Parahyangan. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini menceritakan sejarah Sunda, mulai dari zaman kerajaan Galuh sampai runtuhnya kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran maupun daerah lainnya di Pulau Jawa. Sebagian nama daerah itu masih ada sampai sekarang. Beberapa di antara nama daerah itu adalah yang pertama itu Ancol, yang kedua Ciranjang, yang ketiga Cirebon, yang keempat Gunung Galunggung, yang kelima Kabupaten Kuningan, yang keenam Gunung Puntang, yang ketujuh Rancamaya, yang kedelapan Citarum. Dalam naskah ditulis Tarum. Nah, peninggalan yang ketiga, yaitu cerita Waruga Guru. Kalau naskah ini dibuat pada akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Naskah ini sendiri ditulis di atas kertas daluang dan memakai bahasa Sunda kuno. Di antara dua naskah sebelumnya, naskah ini dianggap sebagai naskah kuno termuda dan termasuk naskah periode transisi yang memiliki nuansa Islami. Isi naskah cerita Waruga Guru berkisar tentang silsilah raja-raja di kerajaan Pajajaran yang diurut dari Nabi Adam. Isi naskah ini secara tidak langsung menggambarkan pencampuran budaya Hindu yang sebelumnya dianut oleh orang Sunda dengan ajaran Islam yang baru datang belakangan. Beberapa pihak meyakini bahwa sebetulnya isi naskah ini sebelumnya adalah sebuah cerita lisan, yang kemudian dituliskan sebagai naskah. Yang keempat, Prasasti Batu Tulis. Peninggalan kerajaan Pajajaran ini terletak di Jalan Batu Tulis nomor 54, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Prasasti ini memuat tulisan Sunda kuno yang berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya.
Nah, di tempat prasasti itu berada, ada juga prasasti lainnya, seperti batu tapak yang memuat bekas telapak kaki Raja Surawisesa dan batu lingga yang merupakan bekas tongkat pasukan kerajaan Pajajaran. Peninggalan yang terakhir nih, yang kelima, yaitu Kebun Raya Bogor. Siapa sangka jika tempat ini merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Menurut tulisan yang ada pada prasasti batu tulis, tempat yang semula dikenal dengan nama Taman Perburuan ini dulunya adalah bagian dari hutan Samida yang ada pada era kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Tempat tersebut dulunya difungsikan sebagai tempat pemeliharaan berbagai jenis kayu langka. Setelah kerajaan Pajajaran runtuh, hutan tersebut lantas dibiarkan begitu saja. Barulah pada masa penjajahan Belanda, hutan tersebut diubah menjadi Kebun Raya Bogor seperti yang kita kenal sekarang. Oke, segitu aja cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.